Pengampunan. Bukankah kamu seharusnya memiliki belas kasihan kepada hamba sesamamu, seperti aku juga telah menunjukkan belas kasihan kepadamu? Dan tuannya dengan penuh kemarahan menyerahkannya kepada para penyiksa, sampai ia dapat membayar kembali semua yang dipinjamkan kepadanya. Bapakku di surga juga akan melakukan hal yang sama kepadamu, jika kamu tidak mengampuni saudaramu dari dalam hatimu. Matius 18 ayat 33-35. Pengampunan dan iman tidak dapat dipisahkan, karena orang berjalan dalam iman wajib berjalan dalam pengampunan. Yesus mengajarkan supaya kita mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Dalam Matius 18 ayat 21-35, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang hamba yang berhutang kepada tuannya. Hutang itu sangat besar dan hamba itu tidak dapat membayarnya. Namun tuannya mengampuninya. Hamba itu kemudian pergi dan menemukan seorang hamba lain yang berhutang kepadanya sejumlah kecil uang. Hamba itu menuntut pembayaran hutang tersebut, dan hamba yang berhutang itu tidak dapat membayarnya. Hamba itu kemudian melemparkan hamba yang berhutang itu ke penjara. Ketika tuannya mendengar apa yang telah terjadi, dia menjadi marah. Dia memanggil hamba itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia dapat membayar semua hutang-hutangnya. Perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa kita harus mengampuni orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Meskipun pengampunan itu tidak selalu mudah, tetapi penting untuk kita melakukannya jika kita ingin memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita mengampuni orang lain, kita melepaskan mereka dari tanggung jawab atas kesalahan mereka. Kita juga melepaskan diri kita dari kemarahan dan kebencian yang kita rasakan terhadap mereka. Sebenarnya, pengampunan adalah hadiah yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Mengapa demikian? Sebab ketika kita mengampuni orang lain, kita melepaskan diri kita dari beban amarah dan sakit hati. Kita juga membuka diri kita untuk menerima kasih dan pengampunan Tuhan. Jika kita sedang berjuang untuk mengampuni seseorang, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama, mintalah Tuhan untuk memampukan kita, sebab Dia akan memberi kekuatan untuk mengampuni. Kedua, cobalah untuk memahami mengapa orang itu membenci kita. Mungkin mereka telah terluka dan dikecewakan. Berinisiatiflah untuk perbaikan. Pengampunan akan mengubah seluruh aspek hidup kita. Hidup kita menjadi lebih maksimal dan produktif karena semua penghambat pertumbuhan rohani kita telah disingkirkan. Dan jangan lupa, ketika kita mengampuni, kita menerima pengampunan dari Tuhan juga. Amin.